Iya, halo, selamat sore teman-teman. Jadi ini aku lagi jalan-jalan sore di kebun pangan keluargaku, dan ini aku mau nunjukin salah satu cabai yang paling produktif ya di tempatku teman-teman. Dan ini tuh teman-teman, sudah besar sekali teman-teman. Dan ini usianya sudah lebih dari 1 tahun ya teman-teman. Tingginya kurang lebih sekitar hampir 2 meter ya teman-teman. Cuman ini memang karena dia terlalu besar sehingga mesti disanggah teman-teman. Jadi aku tali agar dia nggak roboh. Ini aja sebenarnya sudah rebah banget, dan ini teman-teman bisa lihat batangnya. Yang aku suka dari cabai ini, dia berbuah nggak pernah putus teman-teman. Jadi buah ini terus susul-susulan. Nih, seperti ini contohnya teman-teman. Dia udah berbunga lagi, kemudian ini sudah mau jadi buah. Dan siklusnya terus akan seperti itu teman-teman. Sehingga aku perbanyak juga dari bijinya ya teman-teman. Ada beberapa, dan ini seperti ini teman-teman. Jadi dia matang merah. Jadi setelah matang, kemudian aku semai. Jadi untuk semainya itu seperti biasanya teman-teman, nggak ada yang beda, sewajarnya saja seperti ini teman-teman. Aku kasih tahu ya. Jadi di tempat semai jadi aku semai dari biji seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, ini bijinya. Nih teman-teman. Nah seperti ini bijinya. Kemudian ketika dia sudah tumbuh seperti ini teman-teman, tumbuh 2 daun, kemudian menjadi 3 daun, kemudian jadi 4 daun, dan sampai dia besar tumbuh kurang lebih sekitar seperti ini teman-teman. Nah ini sudah mulai dipindah tanam ke pot yang lebih besar ya teman-teman, kalau sudah seukuran ini. Dan oh ya, aku lupa bahas untuk tentang medianya ya teman-teman ya. Jadi medianya dalam proses semai seperti ini, kita gunakan komposisi tanah, sekam bakar, kohe. Namun kohenya hanya di lapisan atas, dan itu tidak usah terlalu banyak ya teman-teman. Nah kemudian untuk itu kita siram, kita jaga kelembabannya hingga dia tumbuh. Kemudian kalau sudah besar seperti ini, nah teman-teman bisa tambahkan kohenya lagi, perbandingan 1:1:1. Teman-teman juga bisa tambah sekam mentah, tapi yang sudah memang fermentasi ya teman-teman ya.
ataupun memang sudah lama, jangan yang baru karena masih tajam kalau yang baru. Nah, setelah dia besar seperti ini sudah bisa dipindah tanam. Jadi bisa dipindah tanam nih seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah dipindah tanam langsung ke tanah ya teman-teman. Kalau yang ini usianya kurang lebih sekitar 5 bulan tanam teman-teman. Ini panenan kurang lebih ketiga teman-teman. Ini dia berbuah terus juga. Dan varietasnya ini sama dengan yang di sana ya teman-teman. Nah, varietasnya sama. Dan kalau sudah di lahan seperti ini hanya ditambahkan kohe aja. Jadi organik ya teman-teman. Nah, biasanya penyakitnya itu ketika 3 bulan tanam itu biasanya daunnya kuning-kuning ataupun keriting daun di atas. Jadi pucuknya pada keriting. Dan itu hal yang biasa terjadi di cabai ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini masih ada yang keriting, nah, tapi ini di batang bawah, jadi tidak masalah. Nah, ini biasanya karena curah hujan berlebih ataupun ada serangan virus. Biasanya virus layu fusarium yang menyerang pucuk, sehingga menyebabkan keriting daun. Dan cara mengatasinya sebenarnya mudah ya teman-teman. Sebenarnya lebih ke arah antisipasi sebelum terkena virus tersebut. Jadi bisa teman-teman gunakan pestisida nabati kalau organik. Dan kalau teman-teman pakai kimia, teman-teman bisa pakai pencegahan dengan decis. Jadi semprotkan aja decis dengan dosis takaran yang sesuai ada di label obat tersebut. Jadi nanti disemprotkan saja di balik daun seperti ini ataupun di atas, langsung disemprotkan saja sesuai dengan takarannya. Dan satu lagi, jika itu terkendala dengan pH tanah, teman-teman bisa tes dengan pH meter tingkat keasaman dari tanah tersebut. Jadi kalau memang misalkan terlalu asam atau basah, teman-teman bisa tambahkan kapur dolomit, tinggal di ratakan saja di atas permukaan tanah. Itu untuk menetralkan pH tanah ya teman-teman. Nah, kurang lebih gambaran besarnya seperti itu teman-teman. Mudah, simple banget, nggak ada yang rumit. Dan kalau sudah tepat perawatannya, ini memang benar-benar nggak berhenti berbuah ya teman-teman. Dan ini tanpa naungan, jadi langsung terkena hujan, terkena sinar matahari langsung teman-teman. Dan rata-rata jika saat usia 2 bulan itu sudah dipindah tanam dan dia lebat daunnya, kemudian sudah muncul
pentil-pentil buah seperti ini, itu kemungkinan besar akan lama umurnya teman-teman. Nah ini kayak gini nih, ini juga salah satu hama untuk siput ya teman-teman, dia sering nempel gitu. Jadi sebenarnya tetap harus kita kontrol setiap hari, sehingga kalaupun ada hama-hama yang memang baru menempel ataupun baru ketahuan, jadi kita bisa langsung antisipasi ya teman-teman. Nah jika ada yang seperti ini teman-teman, jadi aku tadi lupa untuk menjelaskan. Jadi ketika usia itu udah pindah tanam, teman-teman tuh bisa potes batang seperti ini ya teman-teman, sehingga dia lebih banyak cepat untuk memunculkan tunas air baru yang bisa membuat lebih rimbun ya teman-teman. Seperti contoh halnya ini nih, ini bukan, kalau aku biarkan dia tumbuh terus gitu ini akan tinggi banget teman-teman, tapi ini karena kita potes sehingga dia cabangnya banyak dan bakal buahnya pun juga akan ikut banyak gitu teman-teman. Oke, kurasa cukup ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali untuk menanam cabai di rumah, di halaman, di pot ataupun di wadah lainnya yang memang bisa untuk menanam, karena perawatannya sangat mudah. Dan beruntung iklim Indonesia sangat mendukung, jadi cocok banget buat teman-teman tanam cabai ini di kebun pangan teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sedang berusaha membangun keluarga yang jauh lebih sehat dengan pangan yang sehat tanpa kimia dan semuanya organik ya teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Thank you.